Arya Damar, Pangeran Kemaharajaan Majapahit, pendiri dan raja pertama Kerajaan Palembang. Arya Damar adalah nama seorang pemimpin legendaris yang berkuasa di Palembang pada pertengahan abad ke-15 Masehi sebagai bawahan Kerajaan Majapahit. Arya Damar berasal dari Jawa Timur, ia dikenal juga dengan nama Aryo Damar atau Aryo Abdillah atau Damar Wulan. Menurut kronik Tiongkok dari kuil Sampokong Semarang, ia memiliki nama Tionghoa yaitu Suan Liong, naga berlian tanpa nama marga di depannya, karena ibunya merupakan wanita peranakan Tionghoa. Penaklukan Bali 1343. Nama Arya Damar ditemukan dalam Kidung Pamacangah dan Yusana Bali sebagai penguasa bawahan di Palembang yang membantu Majapahit menaklukkan Bali pada tahun 1343. Dikisahkan, Arya Damar memimpin 15.000 prajurit menyerang Bali dari arah utara, sedangkan Gajah Mada menyerang dari selatan dengan jumlah prajurit yang sama. Pasukan Arya Damar berhasil menaklukkan desa Ularan yang terletak di pantai utara Bali. Pemimpin Ularan yang bernama Ki Pasung Drigis akhirnya menyerah setelah bertempur selama 2 hari. Arya Damar yang kehilangan banyak prajurit melampiaskan kemarahannya dengan cara membunuh Ki Pasung Drigis. Arya Damar kembali ke Majapahit untuk melaporkan kemenangan di Ularan. Pemerintah pusat yang saat itu dipimpin Tribuwana Tunggadewi marah atas kelancangannya, yaitu membunuh musuh yang sudah menyerah. Arya Damar pun dikirim kembali ke medan perang untuk menebus kesalahannya. Arya Damar tiba di Bali bergabung dengan Gajah Mada yang bersiap menyerang Tawing. Di sini, sempat terjadi kesalahpahaman, di mana Arya Damar menyerbu lebih dulu sebelum datangnya perintah. Namun keduanya akhirnya berdamai sehingga pertahanan terakhir Bali pun dapat dihancurkan. Seluruh pulau Bali akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Majapahit setelah pertempuran panjang selama 7 bulan. Pemerintahan Bali kemudian dipegang oleh adik-adik Arya Damar, yaitu Arya Kenceng, Arya Kutawandira, Arya Sentong, dan Arya Belok. Sementara itu, Arya Damar sendiri kembali ke daerah kekuasaannya di Palembang. Arya Kenceng memimpin saudara-saudaranya sebagai penguasa Bali bawahan Majapahit. Ia dianggap sebagai leluhur raja-raja Tabanan dan Badung. Identifikasi dengan Aditya Warman. Sejarawan Cornelis Christiaan Berg menganggap Arya Damar identik dengan Aditya Warman, yaitu penguasa Pulau Sumatera bawahan Majapahit. Nama Aditya Warman ditemukan dalam beberapa prasasti yang berangkat tahun 1343 dan 1347 sehingga jelas kalau ia hidup sezaman dengan Arya Damar. Menurut Berg, Arya Damar adalah penguasa Sumatera, Aditya Warman juga penguasa Sumatera. Karena keduanya hidup pada zaman yang sama, maka cukup masuk akal apabila kedua tokoh ini dianggap identik. Di samping itu, karena Aditya Warman adalah putra Dara Jingga, maka Arya Damar dan adik-adiknya juga dianggap sebagai anak-anak putri Melayu tersebut. Namun asumsi ini belum tentu betul karena daerah yang dipimpin Aditya Warman bukan Palembang, melainkan Pagaruyung, sedangkan kedua negeri tersebut terletak berjauhan. Palembang sekarang masuk wilayah Sumatera Selatan, sedangkan Pagaruyung berada di Sumatera Barat. Sementara itu, berita Tiongkok dari dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1644 menyebutkan bahwa di Pulau Sumatera terdapat 3 kerajaan dan semuanya adalah bawahan Pulau Jawa, Majapahit. 3 kerajaan tersebut adalah Palembang, Dharmasraya, dan Pagaruyung. Dengan demikian, Arya Damar bukan satu-satunya raja di Pulau Sumatera, begitu pula dengan Aditya Warman. Karena itu, Arya Damar tidak harus identik dengan Aditya Warman. Meskipun Arya Damar dan Aditya Warman hidup pada zaman yang sama, serta memiliki jabatan yang sama pula, tetapi keduanya belum tentu identik. Arya Damar adalah Raja Palembang sedangkan Aditya Warman adalah Raja Pagaruyung. Keduanya merupakan wakil kerajaan Majapahit di Pulau Sumatera. Ayah tiri Raden Patah, Arya Damar adalah pahlawan legendaris sehingga nama besarnya selalu diingat oleh masyarakat Jawa. Dalam naskah-naskah babat dan serat, misalnya babat Tanah Jawi,
Tokoh Arya Damar disebut sebagai ayah tiri Raden Patah, Raja Demak pertama. Dikisahkan ada seorang raksasa wanita ingin menjadi istri Brawijaya Raja terakhir Majapahit, versi Babat. Ia pun mengubah wujud menjadi gadis cantik bernama Endang Sasmintapura, dan segera ditemukan oleh Patih Majapahit, yang juga bernama Gajah Mada, di dalam pasar kota. Sasmintapura pun dipersembahkan kepada Brawijaya III untuk dijadikan istri. Namun, ketika sedang mengandung, Sasmintapura kembali ke wujud raksasa karena makan daging mentah. Ia pun diusir oleh Brawijaya III sehingga melahirkan bayinya di tengah hutan. Putra sulung Brawijaya III itu diberi nama Jakadilah. Setelah dewasa Jakadilah mengabdi ke Majapahit. Ketika Brawijaya ingin berburu, Jakadilah pun mendatangkan semua binatang hutan di halaman istana. Brawijaya III sangat gembira melihatnya dan akhirnya sudi mengakui Jakadilah sebagai putranya. Jakadilah kemudian diangkat sebagai Bupati Palembang bergelar Arya Damar. Sementara itu Brawijaya V telah menceraikan seorang selirnya yang berdarah Tiongkok karena permaisurinya yang bernama Ratu Dwarawati, Putri Campa, merasa cemburu. Putri Tiongkok itu diserahkan kepada Arya Damar untuk dijadikan istri. Arya Damar membawa Putri Tiongkok ke Palembang. Wanita itu melahirkan putra Brawijaya V yang diberi nama Raden Patah. Kemudian dari pernikahan dengan Arya Damar, lahir Raden Kusen. Dengan demikian terciptalah suatu silsilah yang rumit antara Arya Damar, Raden Patah, dan Raden Kusen. Setelah dewasa, Raden Patah dan Raden Kusen meninggalkan Palembang menuju Jawa. Raden Patah akhirnya menjadi Raja Demak pertama, dengan bergelar Panembahan Jimbun. Seputar tokoh Suan Liong, kisah hidup Raden Patah juga tercatat dalam kronik Tiongkok dari kuil Sampo Kong Semarang. Dalam naskah itu, Raden Patah disebut dengan nama Jinbun, sedangkan ayah tirinya bukan bernama Arya Damar, melainkan bernama Suan Liong, naga berlian. Suan Liong adalah putra Raja Majapahit bernama Yang Wisisa yang lahir dari seorang selir Tiongkok. Mungkin Yang Wisisa sama dengan Hyang Wisesa atau mungkin Hyang Purwawisesa. Kedua nama ini ditemukan dalam naskah Pararaton. Suan Liong bekerja sebagai kepala pabrik bahan peledak di Semarang. Pada tahun 1443 ia diangkat menjadi Kapten Tionghoa di Palembang oleh Gan Eng Chu, Kapten Tionghoa di Jawa. Suan Liong di Palembang memiliki asisten bernama Bong Sui Ho. Pada tahun 1445 Bong Sui Ho pindah ke Jawa dan menjadi menantu Gan Eng Chu. Pada tahun 1451 Bong Sui Ho mendirikan pusat perguruan agama Islam di Surabaya, dan ia pun terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Suan Liong di Palembang memiliki istri seorang bekas selir Kung Tabumi Raja Majapahit. Mungkin Kung Tabumi adalah ejaan Tionghoa untuk Bray Kertabumi. Dari wanita itu lahir dua orang putra bernama Jinbun, sama dengan orang kuat, dan Kinsan, sama dengan gunung emas. Pada tahun 1474 Jinbun dan Kinsan pindah ke Jawa untuk berguru kepada Bong Sui Ho alias Sunan Ampel. Tahun berikutnya, Jinbun mendirikan kota Demak sedangkan Kinsan mengabdi kepada Kung Tabumi di Majapahit. Tidak diketahui dengan pasti sumber mana yang digunakan oleh pengarang kronik Tiongkok dari kuil Sampo Kong di atas. Kemungkinan besar si pengarang pernah membaca Pararaton sehingga nama-nama Raja Majapahit yang ia sebutkan mirip dengan nama-nama raja dalam naskah dari Bali tersebut. Misalnya, si pengarang kronik tidak menggunakan nama Brawijaya yang lazim digunakan dalam naskah-naskah Babat. Jika dibandingkan dengan Babat Tanah Jawi, isi naskah kronik Tiongkok Sampo Kong terkesan lebih masuk akal. Misalnya, Ibu Arya Damar adalah seorang raksasa, sedangkan Ibu Suan Liong adalah manusia biasa. Ayah Arya Damar sama dengan ayah Raden Patah, sedangkan Ibu Suan Liong dan Jinbun berbeda. Arya Dilah dari Palembang, lain lagi dengan naskah dari Jawa Barat, misalnya Hikayat Hasanuddin atau Sejarah Banten. Naskah-naskah tersebut menggabungkan nama Arya Damar dengan Jakadilah menjadi Arya Dilah,
yang juga menjabat sebagai Bupati Palembang. Selain itu, nama Aryadillah juga diduga berasal dari nama Arya Abdillah. Dikisahkan ada seorang Perdana Menteri, Munggul, bernama Cek Kolpo yang mengabdi ke Majapahit. Putranya yang bernama Cucu berhasil memadamkan pemberontakan Aryadillah Bupati Palembang. Raja Majapahit sangat gembira dan mengangkat Cucu sebagai Bupati Demak, bergelar Maulana Arya Sumangsang. Dengan demikian, Arya Sumangsang berhasil menjadi pemimpin Demak setelah mengalahkan Aryadillah. Kisah dari Jawa Barat ini cukup unik karena pada umumnya, Raja Demak disebut sebagai anak tiri Bupati Palembang. Sementara itu, berita tentang pemberontakan Palembang ternyata benar-benar terjadi. Kronik Tiongkok dari dinasti Ming mencatat bahwa pada tahun 1377 tentara Majapahit berhasil menumpas pemberontakan Palembang. Rupanya pengarang naskah di atas pernah mendengar berita pemberontakan Palembang terhadap Majapahit. Namun ia tidak mengetahui secara pasti bagaimana peristiwa itu terjadi. Pemberontakan Palembang dan berdirinya Demak dikisahkannya sebagai satu rangkaian, padahal sesungguhnya, kedua peristiwa tersebut berselang lebih dari 100 tahun. Hubungan dengan Raja Demak. Naskah-naskah di atas menunjukkan adanya hubungan antara pendiri Demak dan penguasa Palembang. Teori yang paling populer adalah yang bersumber dari Babat Tanah Jawi, atau naskah lainnya yang sejenis yaitu Raden Patah disebut sebagai anak tiri Arya Damar. Sementara itu catatan Portugis berjudul Suma Oriental menyebut Raja Demak sebagai keturunan masyarakat kelas rendah dari Gresik. Naskah ini ditulis sekitar tahun 1513 sehingga kebenarannya relatif lebih meyakinkan daripada Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi sendiri disusun pada abad ke-18, yaitu berselang ratusan tahun sejak kematian Raden Patah. Melalui naskah itu, si penulis berusaha menunjukkan kalau Demak adalah pewaris sah dari Majapahit. Raden Patah pun disebutnya sebagai putra kandung Brawijaya. Mungkin penyusun Babat Tanah Jawi juga pernah mendengar adanya hubungan antara Demak dengan Palembang. Maka, Raden Patah pun dikisahkan sebagai anak tiri Bupati Palembang. Karena nama Bupati Palembang yang paling legendaris adalah Arya Damar, maka tokoh ini pun dipilih sebagai nama ayah tiri sekaligus kakak Raden Patah. Dalam hal ini penyusun Babat Tanah Jawi tidak menyadari kalau Arya Damar dan Raden Patah hidup pada zaman yang berbeda. Arya Damar merupakan pahlawan penakluk Bali pada tahun 1343, sedangkan Raden Patah menjadi Raja Demak sekitar tahun 1500-an. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.